Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Bang Andi. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya dan penguraiannya masalah perjalanan-perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya yang melalui tahap-tahap proses menuju kejernihan hati dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya mau bertanya Bang Andi, yang telah dipaparkan teman-teman di atas tadi, bahwasannya ada di suatu tempat atau di wilayah atau di alam lain. Nah, apakah alam tersebut ada hubungannya dengan alam-alam yang disebutkan di dalam sebuah kitab tasawuf atau kitab-kitab para orang soleh dahulu yang disebut dengan alamul mulki, alamul malakut, alamul jabarut, alamul amri. Nah, demikian Bang Andi, mohon penjelasannya tentang alam-alam tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak tinggal Arizona. Jadi ini jujur aja, kita di sini kan saling berbagi pengalaman, sama-sama belajar. Jadi kalau ditanyakan tentang istilah-istilah tasawuf atau istilah-istilah di thariqah, ya, mungkin itu diajarkan. Karena saya ini tidak pernah mengikuti salah satu thariqah apapun, dan semua yang saya dapatkan adalah dari hasil laku spiritual, bukan karena baca buku, bukan karena dengar dari orang, bukan karena belajar kepada guru. Jadi semua yang saya ceritakan itu adalah hasil laku. Jadi saya nggak tahu namanya, saya nggak paham namanya. Coba kita di sini saling belajar, saling tukar pikiran, saling berbagi pengetahuan. Coba bagi teman-teman yang sudah berthariqah dan paham istilah-istilah tasawuf tadi, coba dijelaskan alam mulk itu seperti apa, alam malakut seperti apa, alam jabarut seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah bisa ceritakan, saya juga bisa jadi perbandingan gitu. Kalau dengan yang kita pelajari di DN itu seperti apa, ya. Cuma kan selama ini kan saya nggak pernah namakan. Kalau di yang saya ketahui, alam itu alam dua, hanya dua alam itu, alam sensasi dan alam ilahi. Itu yang saya pahami atau yang saya kasih nama, ya. Tapi kalau disandingkan dengan ajaran-ajaran para ulama terdahulu, para wali-wali Allah terdahulu, thariqah tertentu, itu kan dibagi-bagi. Alam mulk ada, alam jabarut ada, alam apalagi malakut ada. Ini cuma saya pun belum paham. Jadi coba kita sama-sama belajar, bagi yang paham kasih tahu. Nanti kita diskusikan, ya. Coba dijabarkan menurut Pak tinggal Arizona, alam-alam tadi yang seperti apa yang Pak Arizona pahami, ya. Nanti kita lanjutlah, mengalir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bang Soiful, dan juga saudara-saudaraku yang lain. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam hal ini ada kekeliruan atau ada ketidaknyamanan, dan juga apapun itu, yang terpenting niatan saya adalah mencari kebenaran. Karena di sini saya hanya mengerti membaca, tidak pernah mengalami seperti Bang Andi alami atau teman-teman alami. Mungkin untuk dahulu mungkin ada sedikit pengalaman yang itu pun saya sudah curhatkan sama Bang Andi, dan dari hal tersebut Bang Andi mensarankan kepada saya untuk seperti ini. Alhamdulillah, dan saya ikuti. Setelah saya ikuti, saya menemukan
Dalam perjalanan tersebut, Bang Andi mempunyai suatu wadah yang besar, dalam arti kata tempat yang besar, yang mana Bang Andi di situ selalu menunggu teman-teman kita dengan ikhlas menggelar sejadah-sejadah yang berwarna merah. Sebelumnya saya mohon maaf Bang Andi. Nah, untuk yang pertanyaan saya tadi tentang alam, mungkin sedikit saya akan menguraikan dan mohon dijelaskan apabila ada kesalahan, tolong diluruskan. Karena perjalanan ini eh, perjalanan diri ini ketika pengalaman spiritual berdn ataupun berzikir-zikir yang lain seperti torekoh apapun itu, kita memasuki ke wilayah-wilayah yang tidak pernah kita tahu. Sedangkan dalam keterangan itu adalah alam tersebut dibagi menjadi 5. Mungkin sebagian sedikit saya uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bang Andi, untuk juga Bang Soiful, semuanya saudaraku, saya mohon maaf. Tidak ada niatan untuk apapun, hanya untuk ingin belajar dan belajar. Yang pertama adalah alamul mulki, ialah huwa ma yushahidu bil basar wa yusamma alamun nasud. Apapun yang bisa disaksikan dengan penglihatan mata, yaitu alam manusia, jin dan setan. Yang kedua, alamul malakut, yaitu alam kemalaikatan. Ialah ma yusyahadu bil basyirah, apapun yang ada di alam malaikat bisa diketahui dengan penglihatan hati. Dan yang ketiga adalah alam jabarut, yaitu alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tanpa tawar-menawar, bi qudratihi wa iradatihi wa gahri. Alam ini menurut ulama diartikan atau bisa disaksikan ma yusyahadu bi ainil utmah indang kisab. Jadi saat hati terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi yang terlihat hanyalah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau alamul wasab, wakilah alamur ruh. Jadi bisa dilihat lewat ruhaniyah atau jiwa. Nah, demikian Bang Andi, juga saudara-saudaraku yang lain, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nah, apakah mungkin ada kaitannya perjalanan-perjalanan ruhaniyah kita ada di sana, yaitu di alam-alam tersebut? Saya mohon penjelasannya dan uraiannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tinggal Arizona. Alhamdulillah, beginilah kita belajar saling berbagi ya. Kalau ditanya apakah ada persamaan, saya rasa ya ada, cuman beda istilah. Beda istilah, beda bahasa ya. Karena dulu para ulama, para ahli tasawuf dahulu itu orang Arab, makanya mereka pakai istilah-istilah Arab ya. Kalau kita kan bukan orang Arab, jadi kita juga mungkin yang cara kita belajar lebih ke praktek. Jadi kita bukan berdasarkan dengan teori, tapi ketika kita setelah praktek dan kita dapat teorinya, itu seperti penguatan lah. Lebih enak kita itu udah saksikan sendiri, sudah jalani sendiri, kita sudah merasakan sendiri. Ketika kita dapat teorinya kan enak, kita jadi paham gitu. Jadi itu kan masih samar, masih dibungkus. Istilah-istilah yang Pak Arizona cerita tadi juga itu masih, kalau saya bilang ya masih dibungkus, belum dikupas. Ya kan? Seperti kebesaran Allah, diperlihatkan kebesaran Allah. Ya seperti apa kebesaran Allah itu kan nggak ada penjelasan ya.
Ya, kalau dibilang alam dunia, alam jin, jin itu juga nggak bisa kita lihat dengan mata. Itu juga lihatnya dengan jiwa, ya. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman, hanya ada dua alam. Saya pisah jadi dua alam. Mungkin yang para ulama terdahulu itu sampai dia rinci sampai 4 sampai 5, yaitu tergantung pemahaman mereka, ya. Karena kan kita juga belum sampai juga ke situ, masih belajar kita ini. Kalau dari pemahaman saya, alam rohani itu ada dua. Satu alam yang bisa kita ceritakan, dan yang kedua alam yang tidak bisa diceritakan, ya. Kebanyakan para pengamal zikir napas itu terjebak di alam pertama, tergantung dari passion atau kegemaran kita atau basic kita, ya. Kalau orang yang dahulunya gila spiritual, gila dunia goib, mereka akan terjebak ke alam jin. Makanya di situ banyak penampakan ini, penampakan itu, jumpa ini, jumpa itu. Kenapa bisa jumpanya kok hantu belau semua yang dia jumpai? Itu dia kesedot, ketarik dia ke alam itu. Ya. Karena apa? Karena dia sukanya di situ. Ya. Ada juga orang nggak pernah ngerti tentang wilayah jin ini, tetapi dia senang dengan wilayah para wali, ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika ber-DN dia akan berjumpa dengan para wali-wali Allah. Nah itu juga masih alam pertama, karena masih bisa diceritain, masih bisa kita ingat, masih bisa kita membayangkan, ya. Itu masih alam pertama. Ada juga orang yang mungkin rindu dia, ya Allah, kalau aku ada rezeki maunya aku bisa ke Mekah, bisa aku sholat di sana, ingin aku naik haji, kalau nggak bisa naik haji ingin aku umroh. Ingin dia, karena dia punya keinginan di situ. Ketika dia berzikir, bisa jadi Allah perjalankan sholat dia di sana, ya kan? Itu juga masih alam sensasi. Nah, ada juga yang senang wilayah spiritual, istilahnya alam rohani. Itu juga diperlihatkan Allah, yang saya bilang mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Arisona tadi, diperlihatkan kebesaran Allah, ya. Mungkin dia bisa menyaksikan siksa kubur, dia bisa melihat neraka, dia bisa melihat surga, ya. Bisa jadi ada yang bisa ke situ. Nah, cuman kalau kita bagi-bagikan dengan yang istilah tasawuf tadi, saya kurang mengerti karena di situ juga masih belum dikupas, ya kan? Coba alam muluk itu seperti ini, nah, alam jabarut itu seperti ini, ya, dijelasin gitu kita enak bisa paham. Tapi kalau masih gambaran-gambaran nggak dikupas ya kita bingung juga. Nah jadi kalau menurut saya lebih simpel dua alam aja. Selagi masih ada apapun itu alam pertama, ya. Dan alam pertama itu juga dibagi dua, alam yang negatif dan alam yang positif. Alam yang negatif ya mungkin kita terjebak di wilayah jin, ya. Ada teman-teman yang berzikir, bang saya diajak ke laut bang, rupanya di laut itu ada kerajaan bang, ya, ya kerajaan jin, ya kan? Berarti dia masuk ke situ. Saya bisa bernapas bang di laut itu, sama seperti dunia ini. Nah, itu masih alam yang negatif, karena tidak ada Allahnya, ya. Terus apalagi alam persepsi yang lain? Ya mungkin teman-teman menjalani perjalanan spiritual, saya terbang ke langit bang, naik saya ke atas, saya lihat semua planet-planet kecil, saya berada di tempat yang hijau bang, nggak ada itu tanah yang nggak ada rumputnya, semua hijau, macam-macam lah, beda-beda orang, ya kan? Atau saya di tengah padang pasir bang, atau saya di dalam dasar lautan bang, macam-macam. Itu juga masih alam sensasi.
ya. Kebanyakan para pejalan spiritual ketika takjub, ketika asik memasuki wilayah itu, di situ dia jadi lupa Allah, ya. Jadi zikirnya itu nggak lurus, karena dia udah sering masuk ke situ. Besok-besok dia akan zikir lagi. Jangan ganggu saya ya, saya mau zikir, saya mau bertemu Allah. Dia kunci kamar, masuk dia ke kamar, berzikir dia berjam-jam, padahal bukannya ke Allah. Justru dia masuk lagi ke situ alam itu, karena indah sekali memang, ya kan? Makanya di situ banyak orang jadi gila. Kalau nggak ada bimbingan bahaya. Rela dia berjam-jam di kamar, alasannya zikir, padahal dia mau masuk ke sana, ya. Nah, macam-macam. Ada yang diperjalankan masuk ke dalam masjid, ya kan? Saya masuk ke dalam masjid bang, tapi nggak tahu ini masjid yang mana bang, kosong, nggak ada orang, saya sendiri sholat di situ. Besoknya dia berzikir lagi, bisa lagi dia ke situ, karena terlalu asik ke situ terus. Ada juga yang diperjalankan bertemu dengan para wali Allah. Di situ banyak mendapatkan pembelajaran, dapat mendapatkan ilmu. Di situ dia istilahnya ada guru batin lah, yang selalu menasehati, membimbingnya, mengarahkannya. Karena dia terlalu enak, dia akan ke situ terus, ya. Nanti itu ada masanya kita diusir. Kamu jangan sering-sering main ke sini. Tujuanmu kan ke Allah, bukan di sini tempatmu. Ayo lanjutkan perjalananmu. Akhirnya kita diusir kita, ya. Nah, ada. Jadi semua yang masih bisa kita ceritakan, macam saya kan, saya ceritakan tadi kan, pandangan-pandangan itu masih alam pertama. Lantas alam kedua yang mana bang? Alam ilahi. Seperti apa alam ilahi? Ya sesuai dengan sifatnya. Tidak diserupakan dengan apapun, tidak bisa digambarkan, ya. Kalau teman-teman cerita bang, saya naik ke langit bang, saya lihat planet kecil, saya di antariksa, saya di Bima Sakti, itu masih alam pertama, karena teman-teman masih bisa cerita, ya. Jadi alam yang kedua itu adalah alam sir, rahasia. Kenapa rahasia? Selagi masih kita bisa ceritakan kepada orang lain, itu belum bisa dibilang sir. Sir itu kita aja yang paham, orang lain nggak boleh paham. Kita aja yang tahu, orang lain nggak bisa tahu. Walaupun kita ingin menceritakan, nggak akan bisa kita ceritakan. Itulah yang dibilang wilayah sir tadi. Nah, jadi kalau mudah-mudahan dari gambaran yang saya berikan itu teman-teman jadi paham sampai mana sekarang, ya. Saya bang ketemu setan terus bang, tiap hari DN setan-setan aja yang saya lihat, ya berarti dirimu masih banyak setan, masih suka setan. Secara tidak langsung kamu yang panggil setan, ya. Makanya itu semua yang ketemu. Tapi ada juga orang nggak main di wilayah jin, nggak main di wilayah setan hantu blau, tapi dia sering jumpa para wali, jumpa para nabi, bisa. Tapi itu juga harus kita tinggalkan, ya. Harus kita tinggalkan. Jadi pernah satu ketika saya itu ingin berjumpa Rasulullah. Ya Allah, aku rindu ya Allah, ingin tahu wajahnya. Aku hendak berjumpa ya Allah. Ketika saya diperlihatkan Rasulullah dari jarak jauh, Rasulullah itu sedang duduk di tengah, dikelilingi oleh para jamaah, oleh para sahabat, dan dia di situ sedang berceramah. Saya dari jauh ingin mendekat, langsung Rasulullah itu menoleh ke saya dan dia seolah-olah membuang muka dan memberi syarat bahwa lanjutkan perjalananmu, jangan ke sini kamu. Jadi dia hanya menolehkan muka dan dia seperti memberi syarat, isyarat, bukan ke sini tujuanmu, langsung ke Allah. Nah, walaupun kita berjumpa Rasulullah pun, kalau memang Rasulullah sudah suruh, jangan ke aku. Kiblatmu bukan aku, tapi Allah. Lanjutkan. Rasulullah pun harus kita tinggalkan. Ya, ini kalau wilayah tauhid ini memang ekstrim. Nah, jadi teman-teman kalau masih jumpa ini, jumpa itu, malah dicari-cari, berarti belum lurus kita ini.
ya. Nggak akan kita ketemu kepada Allah. Jadi lebih enak kita itu tanpa teori. Lakukan, 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 lakukan. Nanti kalau kita sudah paham, begitu dapat teorinya itu teori sebagai penguat, ya. Nah, kalau saya nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar ini dengar itu, nggak pernah mengajarkan saya titik perjalanan step by stepnya begini begini, nggak. Semua itu dari lelaku, semua dari pengalaman. Nah, jadi nggak apa-apa sebagai bahan referensi kita belajar. Ilmu Allah ini kan luas. Kita belajar sebagai pengetahuan nggak masalah. Cuman jangan sampai jadi patokan, ya. Lebih enak kita itu lakukan. Jadi bukan lagi katanya, 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 katanya. Kalau kita hanya tahu alam ini, alam itu, kita paham, tapi belum pernah kita ke sana, ya itu baru masih katanya, ya. Jadi untuk teman-teman yang lain apabila punya pengalaman, ya di sinilah kita sama-sama belajar. Coba ceritakan titik perjalanannya sampai mana. Gambaran-gambaran dalam perjalanan seperti apa, yaitu kita banyak cerita. Biar teman-teman yang lain yang sudah duluan ke sana, mereka akan tahu, akan bisa memandu arahnya kemana, ini benar atau salah, ya. Bayangkan itu, berjumpa Rasulullah saja, Rasulullah nggak kasih, terus ke Allah, bukan ke sini. Nah, itu kalau kita betul lurus itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman, menjadi penyemangat. Dan ini luar biasa, bukan berarti memang orang banyak anggap sepele. Tapi kalau betul-betul kita dalami itu luar biasa. Yang penting istiqomah saja. Ketika kita udah dengar ini, jangan pula kita tergiur, kepingin pula aku bang sholat di Mekah. Jangan, ya, jangan. Jangan kita minta apa-apa. Jangan kita harap apa-apa. Itu semua yang Allah berikan itu kita nggak minta. Kalau minta justru nggak dapat. Tapi ketika kita lurus kepada Allah, dikasih oleh Allah, ya. Jadi ini memang harus betul-betul lurus lah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang lain mau berbagi, silakan. Kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Andi, terima kasih banyak atas pencerahannya dan bimbingannya, sehingga untuk diri saya pribadi bisa belajar serta faham apa tentang tujuan kita sebenarnya. Karena mungkin juga saya ada sedikit pengalaman yang seperti Bang Andi ceritakan tadi, yaitu berjumpa dengan Rasulullah. Dalam hal ini mungkin saya tidak bisa ceritakan, namun menurut penjelasan dan pembabaran Bang Andi tadi, saya bertambah yakin dan juga bertambah paham bahwasannya perjalanan kita adalah tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Bang Andi atas pencerahannya, dan juga mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang lain. Salam santun, salam takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.